Saudara yang diberkati Tuhan, ini ayat adalah ayat yang dikatakan atau ditulis oleh Paulus kepada jemaat Filipi waktu dia ada di mana? Penjara. Jadi dia nggak tulis ini, bukan dia lagi ada di hotel bintang 7, saudara. Lagi santai-santai di villa mewah, saudara. Tapi dia lagi ada di dalam penjara. Artinya hidupnya tertekan. Hidupnya sedang bermasalah. Hidupnya sedang apa? Sedang tidak baik-baik saja. Tapi puji Tuhannya adalah seorang rasul yang hebat ini masih dapat memberi nasihat, memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada jemaat Filipi. Saudara, amin. Harusnya dia yang di penjara, yang dia sedang bermasalah, dia harus yang dapat hiburan. Tapi dia yang beri penghiburan. Saudara, kita belajar dulu awal dari sini bahwa kita dalam keadaan tertekan tidak menutup masalah yang kita hadapi untuk kita tidak bisa menjadi penolong bagi sesama. Haleluya, penghibur bagi sesama, memberi kekuatan bersama. Nah, Paulus nyatakan ini. Nah, kepada jemaat Filipi dia katakan begini, segala perkara dapat kutanggung. Arti kata segala apa itu? Segala arti sama seperti apa? Semua atau segala itu sama dengan semua, seluruh, apa lagi? Tidak ada yang terkecuali. Hari ini saudara yang masuk gereja, saya kasih satu orang satu amplop, tidak ada yang terkecuali. Berarti yang dapat berapa? Semua, karena semuanya tidak terkecuali. Kan amplop doang, saudara. Masih amplop. Jadi segala itu semua. Tidak ada satupun yang tidak masuk dalam kata segala. Semua. Kalau perkara apa perkara? Kata lain perkara. Masalah. Apa lagi? Persoalan. Apa lagi? Cuman itu. Ya, itu masuk di dalam sana, jenis-jenisnya. Jadi perkara itu masalah. Apa tadi? Persoalan. Coba Anda renungkan sedikit. Segala perkara, segala masalah, segala persoalan, segala hal-hal yang apapun terjadi, saudara, perhatikan ini. Itu dapat kutanggung. Tanggung apa tanggung? Tanggung. Kata lain tanggung. Pikul. Selain itu apa? Topang. Segala masalah, segala persoalan, semua perkara dapat ku pikul, tanggung. Saya tanya sama saudara, orang macam mana yang bisa mampu memikul segala masalah? Apa satu kata bagi saudara, menurut saudara, satu kata bagi orang yang bisa pikul semua persoalan? Hah? Hebat, kuat. Ada lagi? Superman. Orang yang apa? Tanggung segala persoalan, tanggung segala masalah. Dia berarti manusia super. Di surga Tuhan tuh nuntut sama kita mau jadi Superman. Nggak ada yang bilang amin, takut. Haleluya. Tuhan nuntut kita apa? Untuk jadi orang kuat dalam Tuhan. Kuat. Haleluya. Nah, saya tanya saudara, siapa di dunia yang pernah mengaku aku dapat menanggung, memikul segala masalah, segala perkara? Siapa di dunia yang pernah mengaku begitu? Siapa? Udah pernah dengar? Siapa? Ya orang ini, baru kita sebentar baca. Ya kan? Selain dia siapa? Tidak tahu. Di mimbar ini saya berharap selain Paulus, itu harus diucapkan oleh saudara yang sedang dengar khotbah hari ini. Hoi. Saya berharap ketika saudara dengar khotbah ini, saudara menjadi Paulus berikut. Paulus kemudian yang akan bilang segala perkara dapat ku tanggung.
Tapi dengan gagah, dengan muka yang menantang, segala perkara dapat. Segala perkara ini, saudara. Berarti orang yang dapat menanggung segala perkara, dia orang apa? Kuat. Manusia super. Siapa yang pernah ngomong? Sudah terbukti. Yang ngomong adalah Rasul Paulus. Maka dari itu kita tanya sama Rasul Paulus, Rasul Paulus, apa sih siasat, apa sih strategi untuk jadi orang yang sanggup memikul segala perkara? Karena saudara jangan belajar sesama kita belum ada yang berani ngaku, benar? Nanya sama yang pernah mengaku. Bagaimana Rasul Paulus bilang? Oke, yang pertama, baca ayat ini. Seperti begini kan saya berkhotbah, saya kasih tahu ayatnya, saya sini aja. Bagaimana seorang dapat menanggung segala perkara? Segala perkara dapat ku pikul, ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia. Artinya orang tidak bisa menanggung masalah, menanggung problem, menanggung persoalan kalau dia di luar Tuhan. Jadi saudara nggak perlu membesarkan otak untuk bisa mampu memikul perkara. Nggak perlu jadi pintar sarjana 9. Saudara cukup tinggal dalam Dia. Sekalipun Anda kurus kerempeng, nggak masalah. Tapi saudara yang dalam Tuhan adalah Superman sejati, saudara. Itu rumus sederhana. Saudara nggak perlu tunggu jadi orang kaya baru saudara kuat tinggal dalam Dia. Saudara nggak perlu jadi apapun. Saudara sekarang di minggu ini waktu Anda dengar khotbah, sekarang perbaiki cara berdiri dan dudukmu harus di dalam Tuhan. Jangan duduk di luar. Haleluya. Itu pertama. Di dalam Dia. Yuk kita belajar arti di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 5. Mari kita belajar arti di dalam Dia. Supaya saudara tahu, saya ini masih di dalam atau di luar nih saudara-saudara. Sama dengan perjalanan tabernakel kan, dia pikir dia sudah di dalam, padahal dia masih di luar, jadi nggak dihitung, diselamatkan. Oke. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal apa? Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam Dia, katanya apa? Ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat terakhirnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat. Di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terjemahan lemah. Sesuatu pun kamu nggak bisa buat. Satu pun kamu nggak dapat buat di luar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berarti harus apa? Tinggal dalam Tuhan supaya bisa berbuat. Lihat lagi ayatnya. Perhatikan, saya baca ulang. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Tahan. Saya mau tanya, apa arti berbuah banyak di sini? Ayo. Apa arti berbuah banyak? Hah? Ya, kalau Anda mau artikan apa? Berbuah banyak ini. Oh, melahirkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera gitu kan? Nggak salah. Kalau orang lagi khotbah tentang buah roh, oke, boleh, ini ayat dipakai gitu. Tapi saya sedang bicara konteks yang lebih dalam menurut ayat ini. Apa arti kata berbuah banyak ini? Makna berbuah banyak apa? Kalau kamu tinggal dalam aku, kamu berbuah banyak. Nah, apa itu arti berbuah banyak? Hah? Dapat berbuat apa-apa. Nah, itu jadi sejalan. Berbuah banyak itu artinya berbuah banyak itu artinya bisa melakukan hal apapun. Mau penjelasannya? Oke. Menurut saya yang bodoh ini, saya harus menulis ayat ini begini. Ia, begini, barang tinggal dalam aku dalam Dia, ia berbuah banyak. Saya baca sana aja. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, harusnya tuh segini. Di luar aku, harusnya tuh gimana? Kamu tidak bisa berbuah. Itu kan?
Kan supaya sinkron. Apa ilmu bahasa Indonesia apa ya? Yang A sama B-nya. Kalau kamu dalam aku, kamu berbuah. Berarti kalau kamu tidak dalam aku, berarti kamu tidak berbuah. Harusnya itu begitu, tidak berbuah. Tapi kalau Alkitab bilang, kalau kamu dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti buah itu apa? Kemampuan melakukan apapun. Yang mengerti bilang amin. Yang mengerti sekali beri tepuk tangan. Yang melongo, hei, jadi kalau kamu tinggal dalam aku, kamu bisa melakukan apapun. Kalau kamu nggak dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apapun. Begitu. Jadi maka buah itu telah diterjemahkan apa? Kemampuan melakukan apapun. Jadi orang yang kalau di luar Tuhan, biar dia punya segala-galanya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Boleh bilang haleluya? Tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti Bapak Ibu Saudara, kemampuan tinggal di dalam Tuhan adalah kemampuan dapat menanggung segala perkara. Haleluya. Oke, saya bawa saudara ke sini. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Saya mau cerita tentang Daniel untuk mempertegas tinggal di dalam. Supaya kita ngerti tinggal di dalam itu apa? Tinggal di dalam. Oke. Jadi tadi sudah dapat, tinggal di dalam dia kita pasti akan melakukan segala perkara. Nah, tinggal di dalam itu apa artinya? Perhatikan, Daniel pasal 6 aja ayatnya yang ke-10 atau ke-11. Selisih 1 dengan Alkitab. Oke. Daniel ya 6. Perhatikan ya kalimat ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, 3 kali sehari ia berdoa. Baru apa? Dia memuji Allah seperti ini, saudara-saudara, seperti yang biasa dilakukannya. Itu berlutut, berdoa, memuliakan Allah. Itu sudah jadi kehidupan Daniel. Saya ulangi. Itu berlutut, itu berdoa, itu memuji Tuhan, itu menyembah, itu membangun koneksi dengan Allah, membangun keterhubungan dengan Tuhan. Itu sudah menjadi darah daging, sudah menjadi kehidupan Daniel. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah setelah surat ini keluar, Daniel tahu nggak pelanggaran terhadap surat Darius ini adalah konsekuensinya adalah dia dibuang ke gua singa? Apakah Daniel sudah tahu? Sudah tahu atau belum? Sudah tahu. Karena memang begitu isi surat ini. Saudara, saya cerita dulu. Daniel ini adalah orang buangan, tapi dia cerdas dengan hikmat Tuhan. Si Darius itu memilih 120 kira-kira ya kalau nggak salah, orang-orang pintar untuk memimpin Babel. Saudara, tapi dari 120 orang ini dipilih 3 orang saja, yang mereka itu memberi laporan ke 3 orang ini. Berarti udah 120 yang pintar, yang seratusan ini pintar, 3 orang dipilih. Salah satu Daniel. Di ketiga orang ini Daniel paling menonjol kata kita, karena hikmat yang dia dapat dari Tuhan. Coba bayangin, saudara. Tapi waktu dia menonjol, dia menjadi kesayangan saudara, si Darius, Bapak Ibu Saudara, orang-orang cemburu sama dia. Orang-orang ingin menjatuhkan. Memang risiko orang pun semakin diangkat, ada yang gak suka, ada yang cemburu, ada yang ingin jatuhkan. Mereka bersekongkol, gimana caranya kita jatuhin si Daniel, saudara. Kalau Tuhan mau angkat, gak usah takut jatuh. Haleluya. Kalau Tuhan angkat, gak usah takut jatuh. Selama Tuhan yang membackup hidup kita, Anda gak perlu takut. Daniel difitnah. Mereka sengaja buat peraturan begini. Raja, coba raja kasih peraturan ini, perintah ini. Barang siapa dalam 30 hari kedapatan
menyembah kepada dewa atau orang selain kepada raja, dia dibuang ke gua singa. Jadi istri Saul itu sudah tahu, Daniel sudah tahu kalau dia terus menyembah Tuhan, dia dibuang ke gua singa. Pelajaran pertama begini, Bapak Ibu sudah dengar. Si Daniel nggak pernah berubah kehidupannya untuk berlutut, berdoa, menyembah, memuji, membangun koneksi dengan Tuhan, sekalipun ada ancaman mati. Haleluya, haleluya. Lalu kemudian sudah tahu ceritanya gimana? Si Darius ini sayang sekali sama Daniel, dia sampai menangis, sampai nggak tidur dia semalam. Dia begitu memutar otak supaya Daniel nggak dibuang ke gua singa, tapi tidak bisa karena para menteri waktu itu atau orang pada waktu itu memang mendesak raja. Raja, kalau raja sudah bikin keputusan, jangan sampai digagalkan. Akhirnya dengan berat hati, raja bilang memanggil Daniel dan dibuang ke gua singa. Raja bilang sama Daniel, semoga Allah yang kau sembah itu menolongmu. Begitu ceritanya. Allah yang kau sembah itu menolongmu, Daniel. Lalu Daniel dibuang ke gua singa, saudara. Si Darius gak bisa tidur, berharap cepat pagi. Kenapa? Karena dia pingin pergi ke lubang gua itu yang tadi sudah ditutup batu dan batunya stempel, dimeterai supaya gak ada orang boleh buka. Tapi dia coba berteriak, Daniel, apakah kamu masih bernafas? Daniel, apakah kamu masih hidup? Daniel, apakah yang kamu sembah menolongmu? Ya Tuanku Raja. Kaget si raja mendengar ada balasan dari apa? Dari dalam gua singa. Bapak Ibu Saudara, raja mengeluarkan Daniel dan menggantikan dengan orang-orang yang tadi memfitnah dia, dan orang-orang itu masuk ke gua singa. Kata Alkitab, belum sampai ke tanah, semua tulang mereka sudah remuk, dihancurkan singa. Anda lihat, Daniel mengalami pertolongan. Boleh bilang amin? Pertanyaannya gini, kenapa Daniel ditolong Tuhan? Apakah Daniel cerdas? Dan dia bilang cerdas. Orang paling pintar di Babilonia. Wow, sekalipun dia orang buangan gak masalah, dia orang paling cerdas. Bahkan dia disayang raja. Raja gak tega untuk membunuh dia, saudara. Tapi kenapa dia mengalami pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan melihat dia cerdas? Apakah Tuhan melihat dia pintar? Apakah Tuhan melihat dia ganteng? Daniel ditolong Tuhan. Kenapa? Karena sifatnya itu selalu tinggal di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, menyembah, memuji, ibadah, menyembah, memuji, berlutut, berdoa. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara nggak ada tabiat Daniel, kalau saudara teriak-teriak minta ditolong Tuhan, saudara, berat Tuhan turun tangan. Daniel bilang begini, ya Tuanku Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya datang kepadaku untuk mengkatup mulut singa. Kapan Tuhan mau perintahkan malaikat tolong kita? Bahkan saya kasih tahu, saudara tidak usah minta tolong sama Tuhan. Kalau Tuhan lihat hidupmu selalu tinggal dalam Tuhan, engkau pasti ditolong. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu masalahmu lebih dari saudara tahu masalah saudara. Saudara pikir sudah hari ini aman. Tuhan tahu hari esokmu ada masalah. Tuhan sudah hidup di hari esok buat masalahmu. Engkau belum tahu ada masalah, apalagi jalan keluar dari masalah, bukan? Tapi Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya ketika kau hadapi itu masalah. Siapa yang orang mana yang Tuhan mau siapkan masalah, menyiapkan cara-caranya Allah seperti itu? Hanya orang yang memilih tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, tinggallah dalam Tuhan. Sekarang saudara. Mulai sekarang saudara harus lebih aktif. Sekarang udahlah, buanglah segala sesuatu yang membatasi saudara untuk niat datang menyembah Tuhan. Buanglah saudara. Hari ini terpenting Anda mengambil keputusan, saya mau melekat dengan Tuhan. Karena itu yang pertama, yang Tuhan mau lihat bagaimana orang menjadi Superman, karena dia sebenarnya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa seorang menjadi hebat? Kenapa seorang bisa menanggung, bisa memikul segala masalah, segala persoalan? Kita ke ayat pokok. Kenapa Bapak Ibu? Oke,
Kita baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata memberi itu artinya menyuplai. Mensuplai. Bahasa Indonesia sebenarnya lagi menyuplai atau memberikan bekal. Saudara, coba lihat. Kenapa seorang Kristen bisa kuat? Karena dia menerima apa? Bekal dari Tuhan. Karena dia menerima apa? Karena dia menerima suplaian dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang kuat itu karena ada kekuatan yang disuplai dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat. Boleh bilang amin? Oke, mari kita bahas. Berarti kalau kita itu hanya kuat karena suplaian kekuatan, berarti hidup kita ini tidak bisa menolong diri kita sendiri. Haleluya. Benar saudara? Betul saudara? Jadi hidup kita ini tidak bisa menolong diri kita sendiri. Berarti kekuatan sejati yang bisa membuat kita bertahan dalam tekanan, dalam hantaman, dalam setiap penghancuran yang kita alami, itu karena apa? Karena ada Tuhan yang tolong kita. Ayat yang sudah tidak asing. Kalau sudah tidak asing berarti sudah Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Pencobaan-pencobaan apa? Ulang. Pencobaan-pencobaan apa? Saya tanya, hafal nggak ini? Bahwa saudara tahu nggak bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa? Tapi reaksi saudara itu pencobaan yang alami biasa itu luar biasa. Ini. Kalau kita bilang pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, berarti kita bereaksi seperti firman. Kalau biasa ngapain gua takut? Biasa. Tapi kenapa kita mengalami kekuatan? Kenapa itu menjadi biasa? Karena kita mengalami kekuatan yang lebih besar dari kekuatan pencobaan yang datang. Haleluya. Nah, kenapa kita sanggup? Ayat itu bilang seterusnya, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kan ayat itu bilang, kita nggak usah baca. Jadi kenapa kita bisa lepas dari tekanan hidup ini? Karena ada satu jalan keluar yang Tuhan tunjukkan sebagai kekuatan kita untuk kita lepas dari tekanan. Amin, saudara. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Kita menang itu karena Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Mari kita perhatikan ayat ini. Kalau itu hanya suplaian, kalau itu hanya pemberian, saudara, berarti bukan kitanya. Oke. Sudah 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45. Cari dulu, saudara. Ya, perhatikan ya. Saya baca pelan, saudara. Ini cerita tentang Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Siapa orang Filistin ini? Oh ingat. Siapa? Mau ingat? Siapa? Mau ingat? Namanya Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Apa tiga ini, saudara? Alat masak. Apa tiga ini? Sederajat sama gorengan, rumping, balanga. Apa tiga ini? Kenapa saya mesti ngomong ini? Supaya saudara tahu, tantanganmu, musuhmu itu pegang apa? Bukan pegang kipas-kipas musuhmu. Biar ada orang Cina jago jurus kipas-kipas. Tapi musuhmu nggak pegang kipas-kipas. Dia nggak pegang alat-alat belanga, alat dapur. Dia nggak apa? Pedang, tombak, lembing. Alat apa itu? Senjata apa itu? Perang. Jadi waktu Daud ngomong sama dia, sama orang itu sedang siap. Bukan siap masak. Siap. Mari kita lihat perang.
Tetapi aku mendatangi engkau, engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan saudara, dia datang di medan perang, memenuhi standar berkelahi, memenuhi standar berperang, yaitu membawa lembing, tombak, dan pedang. Tapi Daud datang, saudara, tidak bawa perlengkapan perang, saudara, tapi dia membawa nama di atas segala nama. Baca dulu ayat selanjutnya, ayat 46. Perhatikan ayat 46. Perhatikan. Oke. Hari ini juga, perhatikan nih kata-kata Daud. Perhatikan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tangan siapa? Tangan Daud. Daud yang ada di mana? Ada di mana dia waktu itu ngomong? Medan perang, berhadapan dengan musuh. Tapi dia kalau ngomong begini, Tuhan akan menyerahkan. Kenapa? Karena Goliat tinggi. Terus ini habisin dulu. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini, ada 2 kali ini. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Haleluya, ya, tepuk tangan saudara. Israel punya Tuhan. Itu Daud nggak bilang hari ini aku kalahkan kamu, tapi dia dahulu bilang hari ini Tuhan yang menyerahkan nyawamu ke dalam tanganku. Nggak peduli kau pegang pedang, nggak peduli kau pegang mortir, nggak peduli kau pegang senjata berat. Hari ini Tuhan nyerahin kamu dalam tanganku. Artinya apa? Bukan kuat Daud kok. Benar? Bukan kuat Daud kok. Saya tanya, ada Goliat apa sedang Anda hadapi? Ada Goliat apa? Engkau lihat, aduh, pedangnya gede, tombaknya tajam. Hei, halo. Kalau kamu tahu itu peperangan Tuhan, kenapa kamu lari? Masih ada ayat nggak? Habisin dulu ayat 47, habisin dulu, baru jelasin. Ayat 47. Ada nggak ayat 47? Oke. Dan karena masih lanjut dia, masih ngomong dia. Dan supaya, perhatikan nih, segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan, perhatikan ini, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Pertempuran siapa punya? Tuhan punya. Supaya orang tahu bahwa kalau kami menang, bukan kami. Makanya di sini yang suka menang, saudara-saudara semakin rendah hati, semakin tunduk bahwa pemenang sebenarnya itu adalah Tuhan. Hanya Tuhan karuniakan dalam kita. Itu sebabnya begini, hadapi lawanmu dan bilang, Tuhanku akan kalahin kamu dan mentaklukkan kamu di bawah telapak kakiku. Itu berarti apa? Memang super power kita bukan terletak pada diri kita sendiri, kehebatan kita, kekuatan kita, tapi terletak pada apa? Terletak pada apa? Terletak pada Tuhan. Pernyataan dia bilang bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Biar jemaah tahu, bukan pedang yang bikin kemenangan. Haleluya. Tetapi siapa? Siapa? Tuhan yang bertempur. Tuhanlah, di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi itu pertempuran dengan siapa? Tangan Tuhan. Saudara berani maju nggak hari-hari ini dengan tantangan yang besar? Bahwa sebenarnya Goliatmu itu bukan tanganmu yang ngalahin dia. Coba lihat, Allah hanya pakai instrumen. Daud pergi ke sungai dan ambil 5 batu dan Daud umpan batunya dialih-alih dan lepas saudara, 1 batu Goliat langsung mati atau masih kena kenternya saudara? Langsung keot, langsung mati. Masih ada modal 4 batu, benar nggak saudara? Masih ada modal berapa batu? 4 batu. Itu kuasa Tuhan terlalu cukup bagi kita.
Kalau batu itu bicara kuasa, kalau Tuhan kasih kuasa masih cukup bagi kita. Kuasa Tuhan nggak habis. Satu batu aja, Goliat sebesar apapun tumbang. Dan dia cara perlawanan Daud, bukan perlawanan seorang yang berperang. Dia cuma gembala kambing domba yang dihina orang, dihina saudaranya. Bahkan ayahnya aja nggak tahu ketika Samuel datang. Emang saya punya anak? Ada satu lagi. Tuhan bilang ada satu lagi. Wah. Dia lagi di kandang, dia lagi di padang. Waktu dia bawa rantang kepada abang-abangnya di medan perang, abangnya, kamu ingusan, kenapa datang ke sini? Kenapa kamu biarkan 2-3 ekor domba di padang? Setelah itu pengkhotbah banyak pendeta-pendeta ngomong begini, itu Daud nggak apa-apa, jemaat kita biar sedikit-sedikit. Daud aja cuma punya 3 domba. Siapa bilang Daud cuma punya 3 domba? Itu bahasa sarkasme, bahasa sindiran. Sarkasme sindiran. Kalau sindiran atau sarkasme atau ironi atau sarkasme ke seorang abang kepada adiknya. Kamu itu 2-3 ekor domba. Bukan cuma punya 2 dia. Kalau hanya punya 2, ikat di belakang rumah, nggak perlu dijaga. Tapi kalau di padang, dia menjaga banyak kawanan kambing domba. Kalau cuma 2, nggak perlu dia susah-susah mengalahkan beruang. Iya kan? Kalau 2 kan gampang. 2 di sini, mana ada beruang dekat. Tapi karena banyak beruang serang tempat-tempat yang lemah dan domba-domba. Benar nggak? Jadi Daud nggak punya cuma 2 ekor domba. Menurut saya. Jadi saya suka bilang sama pendeta yang khotbah itu jangan diartikan sebagai jemaat dia cuma 2-3 orang. Makanya kita 20 tahun jemaat cuma 2-3, habis 3 jadi 4 jadi 2 lagi, 2 jadi 3 jadi 4. Aduh, GPD harus maju dong. Haleluya. GPD harus percaya 2-3 orang ada, iya betul ada Tuhan. Tapi kalau cuma 2-3 orang nggak apa-apa, ada cuma punya 2, nggak boleh. Haleluya. Kita aja rasa kurang di sini. Haleluya. Karena saya percayakan jemaat kita, Tuhan nggak perlu 1000 orang. Benar nggak? Saya sudah boleh bilang kan? Jemaat Pajang nggak perlu 1.999 orang aja ya. Haleluya, amin saudara. Jadi itu kemenangan siapa yang punya? Siapa yang ngerjain? Tuhan. Kalau ketemu musuh, bilang, Tuhanku yang keren kamu. Ada nggak di sini hari ini yang sedang bergumul? Ada nggak? Keluarga pastoris sedang bergumul. Hari apa? Selasa kemarin, Ibu Gembala diperiksa USG. Dia pendek cerita, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah ini. Saya bilang sama dokter, kalau bilang yang tegas, dia malah takut-takut ngomong. Waktu itu saya masih di belakang ngomong aja yang jelas. Jadi ada benjolan payudara dan itu ganas, saudara. Makanya kami cepat-cepat Rabu kemarin pergi untuk USG dan mamografi, saudara, untuk periksa lagi. Tapi dokternya nggak sempat periksa untuk lihat tindakan apakah dioperasi atau nyanda lagi atau enggak, saudara. Nah, dengar Bapak Ibu saudara, itu adalah Goliat kami hari-hari ini. Ya. Makanya saya bilang, kalau boleh Tuhan setiap hari rame supaya saya nggak kebanyakan pikiran. Karena kalau sendiri, saudara, dia sudah lewatin nangis 1 hari nggak apa-apa. Tapi kalau ke sini ke bawah, makanya dia supaya ikut-ikut biar senang. Makanya saya kalau mau ajak makan boleh ajak makan gitu. Biar dia senang. Haleluya. Tapi itu Goliat kami. Goliat kita itu. Goliat saya. Tapi saya mau dikuatkan oleh firman ini. Segala perkara dapat kutanggung. Ibu Gembala, segala perkara dapat kutanggung. Kenapa aku bisa? Bukan karena aku jago teologi, tapi karena aku mau menyatu dengan Tuhan. Karena aku sadar bukan kuatku yang bisa memberi kemenangan, hanya ada suplaian kekuatan Tuhan di hidup. Baru saya menang. Kalau Tuhan izinkan apa? Begitu susahkah Tuhan untuk menolong? Begitu susahkah? Haleluya. Saya mau dan keluarga dan Ibu Gembala mau ngomong hari ini sama seperti Daud ngomong. Saya mau bilang ini ngomong. Saya mau undang khotbah tadi, saudara. Ini yang saya pelajari, Tuhan mau apa bicara. Tapi karena otak saya lagi kepikiran dengan masalah ini, terbawa saya dengan ini. Saya tempatkan khotbah ini. Oh Tuhan, gimana saya mau jadi seperti ayat ini? Segala perkara dapat kutanggung. Kanker dapat kutanggung. Kemiskinan dapat kutanggung. Kehormatan dapat kutanggung. Kenapa? Karena kalau kita belajar yang ditanggung itu adalah hal negatif dan hal positif. Karena yang penjelasan kita bukan hal negatif saja. Tapi saya nggak bicara itu karena saya bicara sini aja. Karena kita belajar apa sih yang Paulus bisa tanggung? Ya segala sesuatu.
Nanti mungkin ada satu ayat yang tersinggung sebentar, mau tutup. Gitu saudara, ini masalah kita. Tapi apa saudara, saya mau jadikan ayat ini menjadi ayat yang hidup buat keluarga saya, buat istri saya, buat anak-anak saya, buat orang tua saya. Dan saya minta bantu dalam doa, supaya saudara ikut minta Tuhan berperang. Dalam peperangan kami saudara. Haleluya. Amin. Tapi bukan kami saja, saudara pasti punya masalah. Mungkin kami penyakit, mungkin saudara masalah lain, kasus-kasus lain, pencobaan lain. Tapi udah firman ini. Amin. Masa kalau Anda tahu Tuhan sudah beri jalan keluar, kita masih hancur dengan masalah. Maka saya bilang begini, orang yang di dalam Tuhan tidak dijamin tidak ada badai, tidak dijamin. Orang dalam Tuhan pasti selalu ada badai, tapi orang dalam Tuhan tidak pernah terintimidasi badai, tidak tunduk sama badai kehidupan. Kenapa? Karena kekuatan inilah yang memampukan kita mengusir segala badai, menolak segala tantangan, menolak segala perkara-perkara susah dalam hidup kita. Gitu. Haleluya. Terakhir, ada peperangan saudara. Hari ini ada Yesus yang bisa tolong saudara. Ada peperangan berat, lawanmu berat, Goliatmu besar. Tuhan, dari segi ukuran saya kecil Tuhan, tapi Tuhan ngasih tahu sama kita, bukan tanganmu yang turun di peperangan, tangan Tuhan. Supaya jemaah, supaya dunia tahu kalau kita menang bukan karena saya, karena Tuhan. Oke. Saya mau undur 2 ayat dari ayat pokok kita. 2 ayat sebelumnya. Jadi ayat 13, tadi kita ayat 11 dan ayat 12. Haleluya. Nah, saudara. Oke, ayat 11. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini lebih jelaskan di ayat 12 seperti kan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ada orang kaya tapi dia nggak kelimpahan. Ada nggak, saudara? Kelimpahan beda, saudara, dengan mempunyai banyak uang. Beda. Nanti berikut. Dalam segala hal, coba perhatikan ulang. Dia ulang lagi. Kan ayat berapa? 12 kan? Ayat 13 tadi lagi kan? Segala perkara kan? Sama kan? Coba ayat 12 dia ulang lagi. Sebelum ayat 13 lagi. Ayat 12 dia sudah mulai. Dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan apa? Dalam segala perkara, dalam segala hal, apa itu? Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Saya tanya, rahasia yang kemudian tidak menjadi rahasia artinya? Rahasia, tadi itu rahasia, sekarang sudah nggak rahasia. Karena apa? Tunggu, saudara pikir saya tidur dulu. Halo. Itu tadi itu rahasia. Sekarang nggak rahasia. Kenapa itu sudah tidak rahasia? Kenapa? Bocor. Bahasa lain bocornya apa? Kalau rahasia kan tertutup. Berarti kalau sekarang sudah nggak tertutup, sudah apa? Ya, ketika dia hanya rahasia karena semua sudah diungkapkan, dibukakan, disingkapkan. Apa yang disingkapkan? Segala sesuatu yang menimpa aku bukan rahasia. Haleluya. Haleluya. Segala perkara bukan rahasia bagiku. Siapa yang buka? Itu rahasia perkara itu. Siapa yang buka? Kepada kepada Paulus. Tuhan. Tuhan yang buka. Saudara kalau punya Tuhan, masalahmu selalu diungkapkan Tuhan. Haleluya. Aduh, Tuhan masih tahu gini. Waktu engkau dapat masalah, Tuhan bilang itu kecil.
Firman Tuhan ngasih tahu, Tuhan ngasih tahu. Cuman persoalannya kita nggak mau ngikutin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bilang bersyukurlah, bersyukurlah. Tapi kita nggak mau bersyukur. Kan Tuhan ngasih tahu, itu masalah biasa, biasa. Tetap ibadahlah, tapi kita nggak ibadah. Aduh, Om, bukan saya nggak mau, tapi kalau masalah ini terlalu berat bagiku, Tuhan. Om, tidak ada yang berat. Tuhan udah kasih tahu kok segala sesuatu dapat ketanggung. Kenapa saudara tidak? Tuhan udah buka. Saya nggak tahu saudara punya masalah apa, tapi saya hadapin Goliat dalam hidup istri saya, dalam keluarga saya tahu ini bukan rahasia bagiku. Aku tahu kok jalan keluarnya. Haleluya, haleluya. Kalau aku tahu jalan keluar, harusnya aku nggak boleh stres. Haleluya. Kalau saudara ada tagihan utang 1 miliar, Anda nggak pernah tahu siapa yang mau bayar. Stres nggak? Stres nggak? Stres. Ibu Desi ada orang tagih 1 miliar. Ibu Desi, aduh Tuhan, Anda nggak pernah ada. Stres nggak, Bu? Bisa tidur nggak? Tapi tiba-tiba saya datang, Bu Desi berapa? Oh, gampang. Kalau mereka datang, bilang sama saya, 1 miliar selesai. Udah bisa tidur? Udah bisa tidur? Udah. Kalau ibu nggak bisa tidur, sayang Bu, pertolongan saya ibu masih stresin. Saya tanya, kalau Anda punya masalah, Tuhan masih jawab nggak? Tuhan bisa tolong nggak? Bisa. Stres nggak? Tetap. Alamiah, tetapi tidak bisa stres menguasai kita. Kepikiran dia, tetapi tidak bisa pikir di kita, menghantam kita, tidak bisa. Kenapa? Karena kita harus ingat ada jalan keluar yang terus dibukakan dari kita. Dalam segala hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan dan dalam hal kekurangan. Ini bicara hal negatif, hal positif. Negatif, positif. Kelaparan, kekenyangan. Kelimpahan, kekurangan. Itu saudara, tantangan hidupan kita itu relatif. Saudara-saudara, bukan karena masalah, tapi kadang-kadang kelimpahan, kekenyangan juga jadi masalah waktu kehidupan kita. Makanya Salomo pernah berdoa begini, ya Tuhan kiranya jangan buat aku kaya, tapi jangan buat aku miskin. Supaya kalau aku kaya, aku tidak melupakan kamu. Supaya kalau kaya, aku tinggalkan kamu. Tapi kalau aku miskin, aku tinggalkan kamu. Nah, saudara-saudara, salah tentu. Makanya saya lihat di sini nggak ada yang kaya sehingga lupain Tuhan. Selama saudara masih ingat Tuhan, saudara belum kaya. Haleluya, ya kan? Saudara kan belum kaya, saudara kan cuma punya 1 rumah di Medland 1, di siapa? Metro 1, kan cuma punya 1. Kenapa Anda punya kaya? Anda akan dilimpahi ketika engkau tidak lupa dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Oke, jadi artinya apa? Itu kata ayat 11. Aku mencukupkan diri. Itu artinya apa? Mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi dikatakan, hal ketiga yang saya bilang, tidak ada kekuatan yang paling hebat dari bersyukur. Tidak ada. Tidak ada kekuatan yang paling hebat. Mengucap syukur adalah kekuatan. Saya dulu pernah punya buku kuasa dalam mengucap syukur. Saya ingat pengarangnya itu, namanya Marlene Clotters, seorang wanita, saudara. Dia bilang kekuatan ucapan syukur itu lebih hebat dari doa. Jadi kalau kita mengeluh menghilangkan kuasa, tapi kita mengucap syukur mendatangkan kuasa. Haleluya. Jadi saudara, saya tahu, mengucap syukurlah dalam segala keadaan saudara. Saya pernah ceritakan ada seorang yang divonis dokter udah nggak bisa sembuh, seorang anak gadis, saudara. Kemana-mana, keluar orang tuanya sudah bilang, kemana-mana semua dibilang anak ini nggak bisa sembuh, saudara. Agarnya bukan sakit, gila, saudara, gila. Sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa, dikurung di sana. Anak gadis satunya, suami istri nangis setiap hari. Datang sama pendeta, minta doakan supaya ini sembuh. Datang sama si Marlene Protes ini, saudara. Apa dia tanya? Sudah pernah kemana? Sudah diobat di mana? Sudah bikin apa? Wah, kami semua sudah. Sudah semua. Pulang, bilang sama Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan buat anak saya.
Menerima, bilang terima kasih buat anaknya yang gila itu suatu yang hal yang nggak mungkin. Makanya suaminya bilang sama istrinya, aduh ternyata bukan cuma anak saya yang gila, itu pendeta juga gila. Karena bilang mengucap syukur, itu saya baca di buku itu. Pastor Martin bilang, tapi dia pulang, kamu kan sudah semua, udah ke dokter, udah ini, udah didoain, udah puasa, pulang bilang terima kasih Tuhan. Istrinya yang lembut bilang, udahlah, terima kasih, kita gak rugi apa-apa kok. Bilang terima kasih sama Tuhan, bilang terima kasih. Pertama berat, terima kasih Tuhan. Akhirnya mereka berdoa, nangis, terima kasih Tuhan. Rumah sakit telepon, jemput anakmu, sudah sembuh. Itu kuasa mengucap syukur. Saudara, kekuatan yang terakhir saya mau kasih tahu, terima dengan lapang dada masalahmu. Itu sebabnya Daud waktu dia sampai ke medan perang, dia bilang apa? Waktu dia dengar Goliat teriak-teriak sana, mana barisanmu? Di sini maju satu kalau berani begitu kan. Kalau orang Manado bilang, siapa tuh jago pak kamu mari sini. Apa Daud bilang? Hei, tidak adakah seorang di antara kita yang maju membungkam mulut? Apa penghina itu begitu kan? Ya seperti itu ceritanya. Apakah tidak ada di antara kita? Woi, maju dong. Kamu cuma tenteng senjata, gak berani maju. Itu celotehan Daud sampai ke Saul. Itu ada anak muda mau maju. Di mana sini? Kamu mau maju? Ya, saya mau maju. Nih pakai baju perang. Gak usah keberatan. Kenapa saudara? Dia mau maju. Begini, orang yang berani maju tuh yang ngeliat kemenangan. Makanya saya tanya tadi, Tuhan akan menyalakan kamu ke dalam tanganku. Tangan siapa? Tangan yang mau maju. Haleluya. Orang yang gak mau maju udah tahu tantangannya besar, gak mau maju. Dia gak akan lihat kemenangan. Kenapa dia gak mau maju? Takut, lemah, besar sekali masalahnya. Gak bisa maju, gak bisa lihat kemenangan. Gak mau maju, gak dapat kemenangan. Itu semua saya kasih tahu hari ini. Firman Tuhan datang. Jadilah manusia-manusia Superman dalam Tuhan. Dan itu ternyata bukan karena kita, tapi karena karena engkau di dalam Dia. Dan karena ada suplai kekuatan dalam hidup saudara. Dan karena saudara terus mengucap syukur buat semua yang engkau harus hadapi. Datangilah musuhmu, datangilah perkaramu, datangilah masalahmu, dan bilang, segala perkara dapat kutanggung. Aku datang dengan nama Tuhan di atas segala Tuhan. Tundukkan kepala kita.